Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat siang, pagi menjelang siang pokoknya ya buat kamu semua nih yang saat ini tetap setia mendengarkan Dios Radio. Dari tadi pagi kita sudah live streaming doa bagi bangsa, dan tadi pagi kita berdoa untuk Pulau Sulawesi. Nah, buat kamu semua jangan lupa ya besok ikutan lagi, karena besok kita akan berdoa untuk Maluku, Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua. Dan kita akan pasti buat kamu semua yang memang punya hati berdiri buat bangsa ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kita. Dan hari ini ada yang spesial karena berapa kali nggak ada narasumber. Hari ini udah kembali lagi narasumber kita yang pastinya akan berbicara banyak, dan ini adalah narasumber yang setia selalu mengisi di hari Sabtu di acara Pacita on the Weekend dari jam 8 hingga jam 10 pagi. Yap. Dan seperti saya bilang tadi, ya kan, hari ini tuh ada yang spesial karena narasumber ini udah warawiri, udah sering banget, apalagi orang-orang ini kan. Tapi hari ini yang spesial karena mereka juga bawa buntutnya. Bawa gengnya mereka. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih banyak tentang hari ini ya, pastinya Isi juga mohon maaf juga nih karena ada keterlambatan, karena tadi ada sesuatu dan lain hal yang membuat siarannya agak sedikit tertunda sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, Isi seneng banget bisa nemenin kamu semua. Dan buat kamu yang punya pertanyaan nih ya, jangan lupa untuk langsung chat aja ke nomor WA kita di 081387227274. Oke, saya ulang lagi ya di 081387227274. Oke, Isya mau ke dua narasumber Isya yang sudah warawiri banyak, sering banget muncul di Dios Radio pastinya, dan mereka berdua juga sering kamu lihat pastinya di YouTube-nya Dios Radio ya. Halo, selamat pagi Kane, Kanto. Pagi. Nah nih Kane sama Kanto nih, mereka udah sering banget warawiri di radio kita ini karena mereka akan membagikan banyak hal pastinya ya. Dan sebelumnya dicek dulu deh, ini masuk gak ya suaranya? Tes. Asik. Mungkin ya agak dinaikin aja sedikit kanto, nggak apa-apa, biar nggak nunduk, kasihan kantonya. Di ini nih, dikatasin aja. Oh, iya. Nah gitu. So kasihan kalau ngomong nunduk-nunduk kan gak enak ya. Apa kabar Kana, Kanto? Baik. Kayak sekolah aja perasaan kan gak apa-apa lah, Ai kan guru. Pagi. Nih pastinya hari ini kayaknya banyak banget yang datang nih. Udah segeng yang datang katanya menyerbuk Dios Radio. Hari ini gak ada acara apa-apa emangnya? Nggak ada sih sebenarnya. Santai. Acaranya nonton barongsai bareng. Karena ya hari ini buat kamu, biar kamu tahu nih Sobat Dios ya, hari ini semua kostumnya udah merah-merah, termasuk Isya pun merah-merah hari ini. Mereka tuh hitam merah mereka. Kalau Isya hitam merah semua. Ya, hari ini nih kan seperti yang kita kemarin itu kan sudah merayakan ulang tahun KSJD yang ketiga, dan ulang tahunnya luar biasa banget, dahsyat banget, karena antusias yang ikutannya juga luar biasa banget ya. Banget, bener. Dan kemarin itu acaranya dahsyat banget ya Sobat Dios. Kalau kamu ngeliatin ya, memang belum masuk sih di YouTube, tungguin aja ya, nanti kamu akan lihat gitu kan. Cuman udah seliweran sih, lihat di short, di postingan Instagramnya Dios Radio juga sudah dimasukin ya kan. Ada Kak Ana di situ yang yang super sibuk. Ya, super sibuk, dan sempat ditodong sebentar untuk diajak direkam ini wajahnya yang cantik itu. Karena agak susah kemarin, soalnya Kak Ana tuh luar biasa sibuk banget. Nah, ini kemarin itu kan yang seperti kita tahu adalah juga pelantikan beberapa orang ya, karena ya. Iya. Dan pastinya ada ketua baru. Iya. Ini boleh deh Kak Ari cerita dikit deh tentang struktur organisasi yang baru ini. Gitu. Oke. Selamat pagi Kak Isya, selamat pagi Sobat Dios semua. Jangan bosan ya dengerin saya dan lihat saya.
Jadi kemarin tuh acara ulang tahun itu merangkap dengan pelantikan secara resmi gitu ya. Pelantikan secara resmi dalam artian kita juga mau karena kita kan sudah berbadan hukum, sudah beryayasan juga. Jadi pelantikan pun harus resmi juga, nggak bisa asal main udah ditunjuk ya ini nggak bisa juga gitu. Nah akhirnya diputuskan dalam acara ulang tahun kemarin. Kita melantik 2 orang untuk apa ya namanya mengepalai lah gitu, mengetuai gitu ya, bahasa Indonesianya apa sih yang kerennya, menjadi ketua pendelegasian gitulah ya atau apalah sejenisnya. Kenapa? Karena saya pun sebagai koordinator Bandung tidak bisa kerja sendiri gitu. Ya betul. Saya pun di yayasan sebagai sekretaris tidak bisa fokus hanya untuk di Bandung saja. Jadi kalau saya fokus di Bandung aja nanti kasihan kan cabang-cabang lain gitu. Di kota-kota lain juga butuh untuk diperhatikan gitu. Nah, gimana nih siasatnya biar Bandung tetap maju, tetap jalan, tetap konsisten, bahkan saya berharap bisa lebih berkembang lagi gitu. Saya tuh senang banget kalau misalnya lihat satu cabang ya sudah bisa mandiri, sudah bisa istilahnya dewasa lah gitu, walaupun secara merangkak tapi mulai berkembang. Saya hargain banget, aduh itu saya apresiasi banget karena susah banget gitu, susah banget karena kan SDM itu nggak semuanya bisa untuk menjadi leader, ya, nggak semua orang bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Betul. Nah dari sekian banyak tim, sekian banyak teman-teman, akhirnya terpilihlah 2 orang yang punya hati gitu. Ya mungkin semuanya juga punya hati tanpa mengesampingkan yang lain. Saya juga apresiasi banget sama mereka. Thank you banget buat semua teman-teman tim admin. Tapi mungkin karena kesibukan mereka, jadi mereka kurang begitu bisa menghandle banyak menghandle dan memegang KSDD ini gitu ya. Entah ya saya pun karena ini yayasan sosial jadi saya pun tidak bisa memaksa gitu ya Kak. Tapi justru dari di antara sekian banyak pun masih ada orang yang punya hati untuk fokus. Nah, ini dia fokus. Fokusnya ini yang memberatkan saya ini adalah fokusnya gitu. Dan tanpa mengesampingkan yang lain, mungkin tahun depan pun ada pelantikan baru lagi, entah admin apa. Saya sedang keceng-keceng nih, gitu, sedang keceng-keceng. Sedang ditilik-tilik. Kira-kira siapakah berikutnya? Sedang ada kepala-kepala selanjutnya, gitu. Jadi periode ini 2023 ya sampai 2024. Nanti yang akan memegang, yang akan mengetuai, gitu. Permintaan darah langsung itu adalah Anto. Nama aslinya bukan Anto sih sebenarnya, Rahmat Nurmantoro. Cuman gak tahu kenapa tiba-tiba jadi Anto. Saya juga bingung apa saya yang namain gitu atau siapa. Saya juga lupa waktu itu gitu ya. Tapi perasaan waktu itu koordinator saya pernah ngomong ini namanya Rahmat Nurmantoro. Oh Anto sebenarnya. Saya sempat ingatnya itu gitu. Oh ya udah Anto aja. Jadi terucaplah nama Anto ya. Yuk. Nah. Ini yang akan mengepalai PDL, permintaan darah langsung. Jadi kalau pasien yang butuh darah semua ini akan backupnya. Oke. Kakak Anto ini akan backup semua permintaan. Dia akan standby di semua grup Goldar Bandung. Grup Goldar Bandung ya. Kita ngomongin kan Bandung dulu ya. Walaupun secara kenyataan Kak Anto ini bantu juga di beberapa cabang kota Kak, karena memang saya butuh beberapa orang yang sudah ahli lah ya gitu untuk bantu saya di cabang-cabang lain karena kan cabang-cabang lain butuh orang yang benar-benar udah tahu detailnya ya. Karena kan apalagi kalau di pekerjaannya bukan pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang besar, mau tidak mau harus butuh orang yang benar-benar sudah tahu detail semuanya. Betul. Tapi tanpa mengesampingkan juga yang baru-baru Kak, karena saya juga yakin yang baru tuh semangatnya lebih luar biasa loh. Saya salut sama admin-admin yang baru juga, mereka semangatnya luar biasa. Yang namanya cinta mula-mula itu pasti luar biasa, benar ya? Jadi semua kembali lagi ke diri kita gitu.
mau nggak, cinta nggak nih sama ini tuh, cinta nggak gitu. Saya selalu ngomongin cinta, kenapa? Karena saya rasain Kak, kalau saya sudah tidak mencintai, untuk menyentuhnya pun saya udah ogah Ya, gitu. malas mengenainya juga. Itu dia, makanya saya selalu bilang ayo kerjakan dengan cinta gitu. Nah ini Kak Anto ini akan pegang kepalanya gitu ya. Nanti Kak Anto juga punya kan admin CS, admin pengawal, terus ada admin data juga gitu. Tidak admin medsos. Kalau admin medsos dia berdiri sendiri gitu. Oke. Jadi Kak Anto ini hanya mengepalai untuk permintaan khusus gitu. Tapi karena Bandung ini unik, kenapa saya bilang Bandung ini unik? Karena memang rada sedikit berbeda dengan cabang-cabang lain, khususnya dari Jakarta gitu ya. Jadi dalam satu admin itu dia bisa merangkap segala macam gitu. Kayak nanti yang akan saya bawa itu, nanti kakak Sobat Dios akan lihat itu merangkap ada admin data, admin CS dan admin pengawal gitu. Oke. Dan itu semua mereka tergabung dalam satu gitu. Tapi mereka tidak faks di bagiannya. Maksudnya kayak nanti Messi dia akan aktif di admin pengawal. Lalu ada Mia. Nanti Mia itu dia sekarang ada di admin CS, pengawal, dan akan saya siapkan untuk masuk ke admin data Bandung gitu. Jadi yang khususnya nanti mungkin kakak bisa ngobrol langsung lah ya sama mereka ya gitu. Oke. Secara garis besarnya lah gitu. Lalu yang kedua yang saya lantik itu adalah ketua ANDD. Nah ANDD itu yang acara kayak kemarin tuh Kak, yang ulang tahun, aksi nyata donor darah. Nah ini saya percayakan sama Wulan. Oke. Karena Wulan kayaknya lebih cocok di bagian ini gitu. Nah nanti Wulan yang akan mungkin nanti next selanjutnya saya akan bawa tim ANDD langsung gitu. Ya. Karena sekarang kan satu-satu dulu, karena sebenarnya adminnya PDL pun banyak gitu. Kalau saya bawa semuanya ini ruangan penuh nih. Penuh nanti ya. Nanti mic-nya nggak cukup, nanti saya harus bawa dari rumah gitu. Nanti bawa masing-masing dari rumah gitu ya. Gitu kurang lebih gitu Kak. Oke, itu dia. Berarti memang untuk yang periode sekarang istilahnya mah sudah serah terima jabatan ya Kana. Ya betul, sudah terima jabatan. Jadi, nah kalau Kana sendiri nih, ini kan udah serah terima nih. Iya. Pastinya nggak berhenti di sini dong tugas Kana. Oh iya dong. Oh enggak masih. dong, masih. Apa yang akan Kana lakukan nih setelah terima tugas ini? Justru saya akan terasa terbantu banget ya. Contohnya saya kan di koordinator Bandungnya, jadi saya nggak perlu mikir sendiri gitu. Ya. Sekarang kan ada teman-teman saya ikut bantu mikir gitu. Ya. Mau program apa nih buat PDL ini, mau program apa nih buat ANDD. Untuk ANDD sendiri mereka udah punya program Kak, udah satu per bulan itu udah tercetak. Bahkan setahun ada yang sudah booking gitu. Jadi bulan ini juga udah sangat lincah gitu. Dan Anto pun sangat menguasai di masing-masing. Jadi istilah kerennya sih kalau saya tinggalin dulu sebentar Bandung juga nggak masalah, ada mereka. Tapi kan bukan berarti saya tinggalin, karena kan status saya di sini masih koordinator Bandung. Sebelum saya benar-benar menemukan satu orang yang bisa menggantikan posisi saya gitu. Karena koordinator itu kriterianya sedikit rada-rada kalau dibilang rada-rada berat juga gitu. Jadi harus benar-benar yang fokus, benar-benar yang hatinya pure banget, istilahnya gimana ya saya bilangnya, benar-benar punya waktu khusus gitu. Di samping usahanya, di samping keluarganya, di samping semuanya, koordinator itu harus yang benar-benar kalau boleh ngomong gitu loh, setengah dari hidupnya itu untuk KSDD. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Kalau enggak gitu rusaklah satu cabang, kasihan banget gitu. Makanya sementara saya persiapkan dulu yang muda-muda tuh, kita kan udah rada-rada tua tuh. Jadi sudah mulai lengserkan, tapi kita tetap pantau. Ya. Kita pantau karena takutnya kalau misalnya nggak dipantau kebablasan, akibatnya fatal.
Ya. Karena ini melibatkan orang banyak. Nanti yang jelek itu bukan nama sayanya, bukan Tapi, nama ya. Kak Antonya, tapi nama KSDD-nya Ya, gitu. betul. Dan itu yang saya jaga gitu. Makanya untuk para koordinator juga yang mungkin saat ini sedang menyaksikan, saya menghimbau, ayo berikan hatimu gitu ya, berikan waktumu untuk KSDD. Kenapa? Ketika kita fokus, semua jalan terbuka. Ya, betul. Tapi kalau kita mencelek sini, mencelek sana gitu ya, mikirin ini, mikirin itu nggak akan bisa. Ya. Gitu. Tetap harus fokus ya. Ya, tetap harus fokus gitu. Oke, nah itu dari Kak Ana. Nah, untuk Iya. Kak Anto sendiri nih. Nah, selamat ya Kak Anto. Selamat ya. Terima kasih. Sudah menjadi ketua, sudah dilantik dan sudah sah jadi ketua ya. Ketua PDL, betul ya? Ya, Betul. Nah, kalau misalnya dari Kak Anto sendiri nih, ketika ini kan apa ya istilahnya dikasih satu tanggung jawab yang lebih dari yang sebelumnya. Iya kan pastinya dong. Ya. Ada yang diurus bukan cuman satu bagian lagi. Iya. Lebih apa ya? Misalnya kan kalau dulu kan cuma spesifik satu nih ini doang gitu kan. Kalau udah jadi ketua otomatis kan makin gede tuh. Anak-anaknya makin banyak yang harus diurus. Nah, perasaan Kak Anto dulu deh setelah dipilih diberikan satu tanggung jawab sebagai seorang ketua gimana? Syok. Shock, Ekspresi iya, pertama. terus apa namanya senang, iya, campur aduk sih sebenarnya. Perasaannya campur aduk lah pokoknya. Ya pasti bangga lah Kak. Bangga Ya, juga. ya karena kan Karena kebanggaan itu ya Ya. bilang itu. Betul, Jadi karena- gua mampu loh ternyata gitu loh. Ya. karena kan terkadang kita tidak bisa melihat potensi dalam diri kita. Iya, Justru betul. orang lain yang bisa melihatnya. Ketika kita diberikan satu kepercayaan, berarti kan istilahnya mah gini, Tuhan udah lihat bahwa kita mampu. Ya kan, ketika diberikan kepercayaan yang lebih, ya kan. Nah, di bawahnya Kak Anto sendiri nih sebagai seorang ketua, nggak mungkin dong ketua bekerja sendiri ya kan, pasti Iya. punya anak, misalnya punya rekan kerja yang membantu seluruh pekerjaan, istilahnya bisa bagi-bagi tugas lah ya. Nah, dari Kak Anto sendiri nih, yang rekan kerja yang membantu kerjanya Kak Anto itu ada siapa aja sih? Kalau di admin CS itu ada Dewi Sylvia, terus ada Rahmat, sama-sama Rahmat kan? Nah, Rahmat otak yang ngono. Pak Rahmat itu loh parah-parah. Iya, oke. Pernah kesini. Terus ada Eris, ada Afrina, ada Pak Wijaya juga, ada Mia juga, ada Aprilia. Itu untuk admin CS. Kalau admin pengawalnya ada Mia, ada Nah kan double juga Mianya tuh kan Kak. tuh double. Double-double tuh di kita uniknya Bandung Iya. itu gitu. nggak apa-apa, saya sudah triple job. One man show. Ada Mia, ada Lina, ada Afrina lagi, Ya. ada Tesri, Sri Haryanti, ada Eris, ada Aprilia juga. Oh, jadi berarti ada yang banyak yang double-double, ya. double-double nih ya. Banyak double. Itu berarti admin CS dan admin pengawal. Ya, admin CS yang tadi itu sama-sama admin CS dan admin pengawal. Oke. Terus ada siapa lagi yang di bawah yang rekan kerjanya Kak Anto nih? Selain CS dan pengawal ada lagi? Data, admin data. Admin data ada di Di Mia. Mia. Oke. Sedang dipersiapkan tepatnya Oke. ya. Iya, betul. Karena saya belum Lagi serah terima jabatan dipersiapkan. karena yang terakhir belum saya rekap. Kasihan kalau belum direkap. Saking banyaknya Saking ya. banyaknya. Jadi lebih baik ketika semua sudah komplit, sudah oke, Iya. baru serah terima. Biar nggak pusing, kasihan. Betul, betul. Apa dengan anggota yang banyak? Apa ya? Kalau ini biasanya kan ya istilahnya mah untuk pembuka, mempermudah Iya, dulu. bener. Karena nanti mereka akan Selanjutnya, menemukan sendiri kesulitannya. Mikir sendiri. Itu database kita jangan main-main Kak. Bener-bener database itu aduh. Saya ngerjainnya sampai ketiduran di meja. Cuman buat ngerjain Bandung aja. Karena rumek gitu. Waduh database itu makanya ya saya berharap Mia bisa sih. Ya, Kita betul, lagi karena- siapin. Ya, karena database itu kan data Penting. yang memang penting banget gitu Iya, kan. dan Kalau- gak sembarang orang loh Kak. Ya.
Nggak Dan sembarang itu kan istilahnya banyak data-data penting dari tiap orang anggotanya yang harus kita jaga kan. Betul. Jangan sampai bocor karena itu wah fatal banget soalnya. Karena kan Iya. istilahnya seperti kita memegang kepercayaan orang ya kan. Iya, iya betul. Ya. Dan terus nih, kalau tugasnya sendiri nih, Kanto, tugas dari admin CS dan admin pengawal ini apa sih? Kita ke admin CS dulu aja ya. Ya, boleh. Kalau admin CS itu kita kalau misalkan ada yang minta darah gitu ya dari keluarga pasien ke kita, nanti itu apa namanya, dibantu untuk mencarikan pendonor. Oke. Gitu. Cuman selebihnya kita ditanyain dulu apakah sudah masuk belum gitu ininya suratnya ke apa namanya ke PMI. Gitu. Nanti kalau udah nanti dari admin CS dilanjutkan ke admin pengawal. Oke. Jadi cuman selewat aja dari admin CS ke ini. Nah untuk admin pengawal itu apa namanya menghubungkan juga ke apa namanya ke keluarga pasien juga nanti nanya nanti kalau misalkan di apa suratnya sudah masuk, udah minta surat kartu hijau dari PMI, nanti apa namanya? Kok jadi gugup gini ya? Saya tahu kenapa. Sebelahnya bukan yayangnya. Oh iya. Coba kalau sebelahnya yayangnya. Nanti dari sana apa namanya admin pengawal juga bantuin untuk mencarikan pendonor. Oke. Pendonor. Menjadi jembatan. Menjadi betul, menjadi jembatan sampai benar-benar terpenuhi. Oh, Ya, apa yang betul. diminta Apa yang oleh diminta oleh pasien ini ya. pasien. Iya. Oke. Nah, tadi kan ada admin CS dan admin pengawal, ya kan? Terus juga ada yang baru ini adalah admin data. Walaupun saat ini masih dipegang sama Kane ya, Kane ya. Karena sedang dipersiapkan karena nggak mudah, apalagi megang satu apa ya informasi penting. Dari para pendonor, ya kan isinya. Nah. Tapi sebelum kita masuk nih tentang admin data ini, kita dengerin lagu dulu ya, baru kita akan masuk lagi untuk kita ngobrolin lebih banyak lagi. Dan pastinya nggak cuma Kak Ana dan Kak Anto aja sih ada di sini, tapi mereka berdua sudah membawa timnya, rekan-rekan sekerjanya yang memang punya tanggung jawab masing-masing dan pastinya salah satunya ini nih dari admin-admin yang tadi sudah disebutkan sama Kak Anto dan Kak Ana ya. Oke, jadi buat kamu semua nih Sobat Dios, jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di Dios Radio Voice of Inspiration. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya seputaran apa namanya komunitas sahabat donor darah ini, semua tentang apa yang tentang donor darah dan apapun itu yang mungkin kamu sendiri masih bingung, nah kamu bisa langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Oke, di 0813 87227274. So, stay di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Balik lagi bersama Isya, pastinya masih di acara Pacita on the Weekend dari jam 8 hingga jam 10 pagi nanti ya. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa kita masih ada narasumber kita, ada Kanto yang pastinya akan menjelaskan sedikit tentang rekan-rekan sekerjanya yang di bawah kepemimpinannya ya kan, karena Kanto ini adalah ketua dari PDL periode 2023 sampai 2025 4. Iya 2020 tadi 2025 ya, dan berarti selama 2 tahun ya Kanto ya. Ya. Nah dan tadi sudah dijelaskan bahwa dari di bawahnya Kanto itu rekan-rekan kerjanya ada yang memang ditentukan untuk menjadi admin CS, admin pengawal dan juga admin data. Iya, Walaupun betul. sejauh ini admin data masih dipegang sama Kak Ane. Iya. Ya, karena penggantinya sedang dalam masa training. Wih, masa training. Bisa training. Masih dalam masa trainingnya. Nah tadi udah dijelasin juga apa yang menjadi tugas dari admin CS dan admin pengawal. Nah tinggal admin data. Nah sebenarnya kalau tugasnya admin data sendiri apa sih Kanto? Tugasnya untuk admin data itu untuk ngerekap data-data para pendonor. Oke. Tuh.
Jadi benar-benar ini ya apa istilahnya informasi penting dari setiap pendonor. Iya, betul. Ya, karena gimana pun juga itu tuh perlu didata biar kita juga misalnya kontak personnya yang seperti itu ya. Karena Iya. untuk ketika ada hal-hal yang urgent bisa kita istilahnya bisa apa sih? Bisa Dengan langsung mudah. dihubungin. Iya. Lebih cepat. Nah selain merekap database, ada tugas lain gak sih dari admin data sendiri? Ya paling cuman buat kayak apa? Ya itu buat data-data aja, data-database aja sih sebenarnya. Heeh. Oke, jadi Buat ini mau belum ada lah ya. ya sejauh ini ya Sejauh masih ini. dalam pendataan. Nah, untuk admin data, untuk para admin nih, ya kan, yang tadi Kanto bilang ada CS, pengawal, data, ya kan, nih admin-admin ini. Nah, hari ini Kanto bawa siapa sih? Hari ini bawa siapa ya? Ini admin apa nih yang mau dibawa nih sekarang ini? Ini admin pengawal, Ya, ada Cimesi, ya. dan ada admin pengawal, admin CS, dan admin data. Itu ada Mia. Oke, triple job ya. Triple job. Oke. Ya, berarti ini luar biasa loh Sobat Yos. Bukan cuma Nisha doang yang triple job ya, ternyata ada juga yang triple job di sini ya di KSDD. Ya memang sih. Terkadang kalau bisa mengerjakan banyak hal kenapa enggak ya Kanto ya? Iya. Yang istilahnya membantu pekerjaan banyak orang. Iya, Sobat Yos, seperti yang Isa bilang tadi, kalau misalnya tadi kan udah Kanto udah menjelaskan tentang para admin-admin nih, baik admin CS, admin pengawal dan juga admin data. Nah, buat kamu yang punya pertanyaan-pertanyaan ya, mungkin jangan yang susah-susah dulu ya. Karena mereka ini adalah orang-orang baru, Isa juga baru kenal hari ini. Hai. Ya, dan mungkin kamu bertanya tentang seputaran komunitas sahabat donor darah nih kan, karena ini mereka ini adalah para admin-admin yang memang merupakan rekan sekerja dari ketua PDL yang baru Kanto ya. Jadi nah sebelum pastinya Kise mau semua bertanya dulu nih sama seluruh nih rekan-rekan sekerjanya Kak Anto yang sudah hadir di studio saat ini. Oke, sepertama saya mau ini dulu deh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, boleh kenalan dong, ini ada siapa aja? Aku Mia, admin PDL saat ini. Oke, Mia dari tadi ya disebutinnya Dari admin apa data ya? ya admin data, admin PDL sama admin CS. 3 ya, luar biasa, semangat. Semangat banget. Nah, kalian satu lagi siapa ini? Kalau aku Messi admin PDL dari setelah ultah ke-1 ya. Oke, wow luar biasa. Nah ini mereka adalah orang-orang yang akan bekerja di PDL ya, bagian PDL ya. PDL itu kan satu PDL. bagian dari KSDD betul ya? Iya, PDL. Nah, dan tadi sudah di yang pastinya yang terbaru adalah diketuai oleh Kak Anto. Karena kemarin kan sempat ikut. Waktu ulang tahun ketiga luar biasa banget. Nah, ngomongin tentang ini kan Isi juga baru kenal dengan Isi manggilnya kakak aja ya biar enak ya. Ya. Kamia dan juga Kak Isi nih. Mungkin Kamia dulu deh. Sejak kapan sih bergabung sama KSDD? Kalau untuk sejak kapannya tuh pertama kali itu tahun kemarin kalau nggak salah, pas pertama kali ada acara di daerah saya. Ya, di daerah mana tuh? Apa ya, Bale Endah. Oke. Ya, dari Bale Endah. Itu pertama kalinya diajak Oke. buat jadi relawan di Oke, KSDD. jadi karena kebetulan acara di sana juga lumayan gede ya. Lumayan. Nah, oke. Nah kalau Kak Messi sendiri nih bergabung di KSDD itu sejak kapan? Kalau aku bergabungnya itu awalnya kan karena memang temenan sama Ane. Temenan sama Ane, jadi waktu KSDD ulang tahun yang pertama disuruh datang katanya lihat gitu. Oke. Jadi oke datang karena memang udah biasa donor darah sih ya dari sebelumnya jauh-jauh waktu udah sering donor darah. Jadi pas setelah ulang tahun KSDD yang pertama itu terus baru
Ana bilang ikutan aja yuk, ikutan join gitu maksudnya supaya karena lagi butuh untuk adminnya gitu. Oke. Jadi gabungnya di situ sih. Nah, berarti lumayan lama juga ya. Karena kan KJD kan sudah 3 tahun ya. Iya, setelah tahun Sudah 3 pertama. tahun. Nah, apa sih alasannya nih? Sampai akhirnya kan sekarang diberi tanggung jawab ya. Istilahnya kan awalnya kan cuma bergabung, Iya. ikut ya kan, Iya. jadi relawan gitu kan. Tapi ngomong jadi pendonor juga gak sih? Jadi pendonor juga. Oh, jadi pendonor juga luar biasa. Kalau Kak Messi sendiri? Aktif pendonor Oh, aktif. dahsyat luar biasa banget dah. Aduh, jadi malu. Ya, nah kan berarti kan sudah jadi pendonor yang walaupun awalnya sebagai sukarelawan ya kan ikutan gitu kan. Nah, sekarang diberi satu tanggung jawab yang gede banget. Ya kan istilahnya kan bukan tanggung jawab yang gampang ya. Apalagi kayak kami ya sendiri kan megang 3. Iya, Ya megang kan? Kalau kami sih sendiri 2 berarti ya. CS dan pengawal ya. Enggak, aku pengawal aja, pengawal sama paling kalau kita KSDD, nah itu aktif di ininya pas ANDD ya. Oh, pas ANDD-nya. Oh, oke, gitu. pas di acaranya ya. Kan mau nggak mau kalau acara mah semua harus karena kan ya. kerja. Kalau hari biasa kan kerja jadi Oh, oke. Berarti kalau kami ya sendiri 3 adminnya, pegang 3 admin. Iya. Kalau kami isi sendiri 1, PDL, ya. PDL aja. Cuman ketika ada acara baru semua terlibat. Ya. Iya. Nah, alasannya apa sih? Akhirnya menerima, oke, saya mau terima nih tanggung jawab yang baru ini. Karena kan memang nggak mudah ya. Apalagi kalau tadi seperti dibilang, ketika jadi CS, jadi admin CS, admin pengawal dan juga admin data itu kan tugasnya kan nggak sedikit, iya kan? Apalagi kalau udah mendekati acara event-event besar kan, luar biasa tuh kan. Iya. Atau misalnya ada pasien yang butuh darah misalnya kan. Itu kan juga kerjaannya nggak gampang gitu kan, apalagi dengan kita punya banyak kesibukan yang sehari-hari yang memang udah menjadi tugas kita gitu kan, apalagi tambah lagi ini gitu. Nah, alasan apa sih dari Kak Messi dan juga Kak Mia nih mau jadi admin KSDD? Secara ini kan nggak dibayar loh, iya kan? Iya. Bergabung di KSDD kan ini Iya, benar-benar enggak, sukarela, sukarela. iya Iya, kan? sukarela. Dan istilahnya juga kalau dari yang sebelum-sebelumnya saya dengar juga dari Kak Ana bahwa udah masuk sukarela, kadang kita sendiri juga apa ya memberi, Iya. ya kan, dari kita diri kita sendiri kan, kita tidak mengharapkan balasan apapun, ya kan. Nah, apa sih yang jadi alasan Kamia dan juga Kak Messi? Oke, saya mau dong, saya maulah jadi dipercaya untuk menjadi admin. Nah, dari Kamia sendiri dulu deh, apa yang jadi alasannya? Kalau dari aku pribadi tuh alasan buat masuk KSDD itu karena mengisi waktu luang sih awalnya gitu. Karena masih kuliah kan, Iya. jadi banyak waktu luang terus diajakin sama Teh Wulan yang ketua ANDD sekarang buat join, jadi join. Kenal-kenal banyak orang kesini gitu. Jadi makin suka berinteraksi sama orang, makin banyak relasi, itu yang makin ningkatin semangat aku buat jadi admin sekarang. Makanya begitu ditawarin Mia jadi admin yuk, Mia jadi ini yuk, misalnya Mia datang ke sini ya, Mia ke sini, suka aja gitu karena jadi nambah relasi juga kan, terus kenalan. Pokoknya karena suasana positif yang dikasih KSDD tuh jadi ningkatin semangat buat keluar dari rumah lah istilahnya. Soalnya kan kayak biasanya aku cuma di rumah doang gitu, jarang keluar gitu. Kalau sekarang karena KSDD aku bener-bener kayak sering keluar gitu. Ketemu banyak orang. Ya, ketemu banyak orang yang Sosialisasi biasanya jadi makin lebar ya. Relasi dan relasi makin besar. ya makin besar. Jadi kan banyak orang seru lah istilahnya. Makanya kadang-kadang suka hal-hal yang kita tuh gini, kok nggak pernah dipikirkan, kayaknya bisa nggak ya gitu. Ternyata Iya. setelah ini baru ketahuan, oh ternyata gue bisa ya. Iya. Bener-bener kayak ternyata nggak apa ya, nggak harus di rumah terus gitu, ketemu orang banyak juga nggak seburuk yang dibayangin sebelumnya gitu. Kayak gitu. Oh, ya. Kalau Kak Messi sendiri gimana? Apa sih yang jadi alasan Kak Messi? Oke, saya mau ketika ditunjuk jadi adminnya, oke saya mau. Apa sih yang jadi alasannya?
Kalau aku alasan mau join di KSDD itu dulu awal pertama kali donor darah itu kan sebenarnya takut dulu kan, nggak pernah. Tapi waktu itu temanku keponakannya itu leukemia. Jadi masih SMP waktu itu keponakannya. Jadi tengah malam terus dikontak, yuk ikut dan donor gitu. Tapi gimana, takut. Tapi karena ngelihat itu ponakannya temen ya dengan usia yang masih kecil itu, akhirnya mau gitu. Nah semenjak donor darah pertama itu, terus kita lihat pasien-pasien yang leukemia itu kan usianya masih yang setahun, masih yang kecil-kecil di bawah, pokoknya itu mereka di bawah 5 tahun ya. Pasien-pasiennya dari situ jadi yang, makanya begitu pas diajak Ane, oke, ikutan yuk untuk jadi admin. Oke, mau, karena backgroundnya itu gitu, bahwa waktu kejadian pertama kali donor darah gitu, lihat pasien yang masih usia-usia muda gitu, yang mereka begitu butuhnya itu, sampai keluarganya gimana repotnya gitu untuk cari darah. Itu sih yang motivasi untuk oke, mau ikut walaupun misalnya kita kerja tapi oke, mau gitu. Ya karena kan memang ya kalau ngeliat reality di lapangan kan kadang-kadang walaupun sebenarnya kita karena kan banyak orang yang tidak paham tidak ada edukasi tentang donor darah sendiri. Jadi membuat orang seketika jadi panik. Dan akhirnya sharing panic attack langsung. Yang ada bukan cuma satu yang panik semuanya. Panik berjamaah langsung. Benar, karena kayak kurang pemahaman itu. Dengan kita melihat itu, makanya itu yang menjadi satu titik balik bahwa oke, saya mau jadi admin ya Kak Messi ya. Ya memang sih nggak gampang ya, karena kan banyak orang yang tidak paham tentang cara yang benar untuk kita minta darah itu seperti apa ya kan. Apalagi kan di tengah kondisi kepanikan mereka menghadapi pasien keluarganya kan udah buntu kan, tiba-tiba otaknya buntu, mau ngapain udah bingung gitu pasti. Udah kayak semua pintu kayaknya tertutup, nggak ada yang terbuka satupun. Saking paniknya. Nah, berarti kan berarti kan ketika memutuskan itu berarti berarti ini memang sudah waktunya. Dan satu sisi juga ya, dengan kita bergabung, banyak hal yang kadang kita sendiri nggak tahu kalau itu punya potensi itu dalam diri kita ya kan. Akhirnya terbukalah semua sejak bergabung. Nah, kalau dari Mia sendiri, Mia ini kan pegang 3 ya, yang pasti yang satu masih dipersiapkan. Iya, yang masih dipersiapkan untuk admin datanya tentunya. Nah, berarti kan Mia kan sendiri sudah terjun langsung ya. Berarti kan yang udah aktif itu adalah admin CS dan PDL. PDL-nya ya kan. Nah, tugasnya apa sih yang dikerjain Mia? Secara garis besarnya ya, apa sih yang dikerjain? Kalau admin CS tuh yang nerima permintaan darah aja gitu, kayak apa sih, ada pihak keluarga pasien yang ngehubungin kita buat permintaan darahnya. Nanti saya arahin mereka untuk mengisi formulir dan lain-lain gitu, baru saya sampaikan ke admin PDL yang bertugas saat itu. Nah, kalau dari admin PDL-nya itu nanti kita membantu mencarikan pendonor, terus mengawal sampai si pendonor darahnya juga sampai ke pasien gitu. Oke, nah itu ya berarti tugasnya ya. Nah, kalau Kak Messi sendiri, kalau yang biasanya dilakuin, tugas yang dilakuin Kak Messi ini sebagai sebagian udah disampaikan sama Nia ya, bahwa kita setelah terima data si pasien itu, baru kita persiapin tuh data yang pendonor-pendonor yang kita udah punya, misalnya dibutuhkan darahnya apa. Nah itu kita kontak satu-satu untuk biasanya di grup ya, dimasukin ke grup, kita share ke grup. Ini ada satu pasien butuh golongan darah apa, nah itu dimasukin ke grup masing-masing per golongan. Nah itu nanti selain itu kita juga kontak setiap orang yang kira-kira udah jatuh tempo nih, dia udah bisa donor nih sekarang. Nah itu kita kontak mereka satu persatu. Jadi dari kontak itu, kalau memang kita sama darahnya, mungkin kita juga bisa salah satu jadi calon pendonor untuk si pasien itu. Habis itu kita kontak keluarga pasiennya. Kalau misalnya udah dapat pendonor nih, biasanya aku kontak keluarga pasiennya, infokan ke mereka bahwa ini ada calon pendonor atas nama A, nomor teleponnya sekian, mereka bisa saling kontak. Iya, tapi mungkin
Habis itu nanti kita juga kontak si pendonornya, dia mau ke PMI-nya jam berapa nih, misalnya janjian dia mau ke sananya jam berapa. Nanti kalau mereka udah berhasil, kita informasi lagi ke keluarga pasien. Ini darahnya udah berhasil atas nama pendonor ini, udah dapat darahnya. Jadi kekurangannya tinggal berapa. Nah itu kita sampaikan ke keluarga pasien. Jadi sampai benar-benar si keluarga pasien itu tahu, oh dia sudah terpenuhi nih kebutuhan darahnya. Dan pastinya sampai benar-benar bahwa oke, ini darah sudah sampai di rumah sakit dan siap diterima kali ya. Iya. Karena kan Gitu. yang jadi kepanikan adalah kita kadang-kadang kan kalau udah di tengah kepanikan kan biasanya kita sebagai keluarga pasien itu kan agak gini, duh darahnya udah sampai mana ya, udah Iya. diterima belum ya? Kadang Iya. apalagi kalau udah di tengah kepanikan gitu, dan di dalam kan dokter dan suster kan sedang sibuk ngurusinnya gitu kan, udah terima belum ya? Mau hubungin siapa nih, yang bingung kan gitu kan? Biasanya Iya, kalau jadi gitu kita monitor. di monitor sendiri. Iya, jadi kita monitor misalnya si pendonor kita udah punya berapa orang nih yang donor hari ini untuk si pasien A misalnya 3 orang. Nah si satu-satu kan kita udah follow up. Misalnya dia udah sampai di mana nih prosesnya, udah berhasil atau gagal. Kan kadang-kadang suka ada yang gagal juga kan, Iya, misalnya tekanan darahnya atau HB-nya segala macem. Misalnya udah berhasil, dia udah lolos, kita info lagi ke keluarga pasien. Yang ini udah lolos ya, jadi berikutnya sampai terpenuhi kebutuhannya gitu. Ya misalnya dengan informasi itu bisa memberikan apa ya istilahnya kesegaran tersendiri Iya, ya, karena mengurangi kadang-kadang kepanikan. Iya, karena keluarga pasien kadang-kadang kan sungkan juga untuk komunikasi langsung ke si pendonornya kan. Iya, Jadi betul. kita bisa jadi perwakilan buat mereka, si pendonor ke keluarga pasien bahwa ini udah berhasil si pendonor yang kita sebutin namanya ke keluarga, kita sebutin ini mereka udah berhasil. Jadi sebenarnya itu juga memberi ketenangan ya Iya, buat si betul. keluarga pasien kan, bahwa oh sudah terpenuhi nih untuk keluarganya dia yang pasien. Oke, Gitu. berarti benar-benar istilahnya mah udah jadi tugas dari yang ini udah kayak apa jembatan Iya, jembatan iya. ya, menghubungkan satu dan yang lainnya gitu kan, Iya, mediator. sampai benar-benar mediator yang informasi sampai sedetail-detailnya pun sudah kita kasih, dan akhirnya memberikan ya endingnya adalah keluarga pasien bisa menerima darahnya. Iya. Dan pasien juga akhirnya diberi ketenangan sedikit lah ya, soalnya kan di mana-mana pasien kan, keluarga pasien kan suka gitu ya, Iya. sharing panik. Iya. Makanya biasanya kita kalau abis infoin si pendonornya biasanya paling enggak kasih support ya, kasih Iya. support, semangat ya, maksudnya pasti bisa sembuh apa segala, biasanya gitu. Nah, itu yang penting biasanya kan, yang dibutuhkan orang kan gitu kan, supportnya. Iya, karena mereka kan lagi panik. Oh, benar. segala macam. Karena saya juga ngalamin kayak gitu, yang apa ya? Aduh butuh darah ini, butuh Iya. ini kan gitu kan. Ketika udah nyampe itu, udah darahnya udah sampai, udah tenang aja gitu. Jadi udah kita berdoa aja biar lancar semuanya, dia terima darahnya juga ini. Jadi itu pun bikin keluarga pasien pun jadi lebih tenang ya. Iya. kan? Nah, itu kan yang menjadi tugas ya kan. Nah, kita mau ngobrolin lebih ini deh. Pernah nggak punya pengalaman yang tidak terlupakan? Kan kalau dulu beberapa kali nih sebelumnya Kanto, Kawulan, Ana tuh saya todong juga nih, punya pengalaman khusus nggak nih? Wah ada kak, saya dikejar-kejar tuh, ditelepon, diteror, katanya udah kayak diteror aja. Ada juga yang udah mau diteror, marah-marah lagi gitu kan, udah segala macem deh gitu. Nah dari Kamia sama kami isi sendiri nih, punya pengalaman gak sih yang tak terlupakan selama jadi admin, ya kan? Nah dari kami isi dulu deh, dari kami isi dulu. Pernah punya waktu itu, jadi ada satu keluarga dia butuh darah sudah terpenuhi semua. Nah karena di rumah sakit kan mereka pasti sesama keluarga pasien kan sering interaksi Iya, kan. iya. Nah pada saat interaksi itu akhirnya mereka tanpa konfirmasi ke kita info ke keluarga pasien yang lain. Jadi ada beberapa keluarga pasien yang tiba-tiba langsung kontak ke kita, harusnya kan ke admin dulu kan, ke admin CS ini langsung kontak ke kita, saya butuh darah bla 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 gitu. Tapi yang pernah bikin sampai gemes ya, bukan kesel tapi gemes itu calo darah. Jadi ternyata bukan ada keluarga, juga? ada. Jadi di rumah sakit tuh ternyata calo darah juga kan mereka beredar. Jadi, bukan calo tiket aja ya yang ada itu ya, calo darah juga ada calonnya iya. ya. Jadi terus mereka tuh langsung kayak
ngepus kita nih saya butuh darah, terus yang dimintanya bukan 1 2 ratusan. Jadi kita kaget, kok kayaknya nggak mungkin banget gitu kan. Kalau misalnya buat pasien juga rumah sakit pasti mintanya kan bertahap kan. Ini langsung 100 kan bingung nih pasti. Ini ada yang nggak benar gitu. Jadi nah dari situ akhirnya kejadian itu bikin kita lebih aware lagi. Oh ternyata nggak boleh sembarang juga. Jadi kita infoin lagi ke keluarga pasien yang udah kita bantu. Maksudnya nggak boleh kayak gitu karena kan ada prosedurnya gitu. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita minta 100 darah. Ampun. Aduh kasihan banget pasiennya ntar diterima 100. Ada 100 orang yang misalnya 100 istilahnya apa sih kalau bukan ini kantong darah, iya labu, 100 labu 100 gitu. labu misalnya kan nggak mungkin semuanya diambil dimasukin dalam satu pasien kan. Ya kan kalau dipikir-pikir aneh juga ya kalau misalnya ada yang minta kayak gitu kan, kita juga jadi aware ya. Tiba-tiba gini, kenapa nih yang butuh perasaan yang baru butuh satu keluarga, nah satu orang doang kenapa butuhnya sampai 100 labu. Iya jadi yang keluarga pasien itu yang kadang-kadang suka bikin, apalagi kita lagi ada kesibukan yang lain gitu terus diuber-uber gitu. Jadi si keluarga pasien ini dia jadi kayak mengkoordinir semua keluarga pasien gitu. Terus ke kita jadi kita yang diserbu. Serbu. Itu sih yang sempat bikin gemes ya. Itu dari Kak Besi. Iya. Kalau dari kami sendiri nih. Kalau pengalaman menegangkan. Kalau dari aku pengalaman paling yang nggak terlupakan tuh masih baru-baru ini di ulang tahun KSDD yang ketiga kemarin. Baru kemarin. Baru kemarin banget ini. From the open ya. Iya masih baru-baru banget kemarin. Begitu saya datang buat buka pendaftaran tuh kan langsung digeruduk sama yang daftar tuh banyak banget. Saking banyaknya tuh saya keteteran gitu sendirian di situ. Pokoknya benar-benar Masya Allah banget gitu. Waktu kemarin saya sampai naik turun ke bawah gitu, naik ke atas karena di bawah keteteran banget gitu, karena banyak data yang apa sih namanya yang masuk, terus nomornya baru dikasih terakhir, jadi kan kayak pendaftar yang awal tuh yang mana gitu. Iya. Makanya saya sampai kayak udah mau nangis itu. Nangis karena bener-bener nyariin Anto ini harus kayak gimana gitu. Kayak Cici bener-bener saya samperin juga masih baru-baru ini. Jadi itu bener-bener pengalaman menegangkan sih, soalnya gak pernah gitu selama INDD diserang sama pasien yang daftar sebanyak itu, pendaftar yang sebanyak itu gitu. Jadi soalnya apa istilahnya mah ya kan bingung ya kalau misalnya apalagi yang kalau yang daftarnya secara online lebih enak kali ya, lebih gampang. Tapi kalau yang datang on the spot kayaknya lebih ya. Jadi ada on the spot, ada online gitu. Kedua-duanya tuh benar-benar datangnya bersamaan gitu. Jadi saya bingung mana sih yang harus diduluin gitu. Betul. Kecuali kalau udah memang jalurnya sudah dipisahkan kan beda lagi ya. Cuman kan kita kan cuma sendiri ya. Gak mungkin dibelah dua ya. Ya susah. Ya itu dia pengalaman yang tak terlupakan, yang menegangkan, yang ya istilahnya mungkin menjadi apa ya, cerita kenangan yang manis. Ya jadi kan buat kita jadi lebih itu ya apa istilahnya, bikin kita jadi oke, lain kali kondisinya seperti ini mungkin kita akan berpikir oh caranya hadapinnya seperti ini, ya kan. Nah kan ini kan berarti kan kalau untuk Mia sendiri kan memang baru ya, baru banget. Nah kalau untuk kami isi sendiri kan sudah cukup lama nih kan, udah 3 tahun ya. Nyaman gak sih selama jadi admin KSDD ini? Kalau untuk nyaman sih nyaman ya, karena kita kan jadi kayak punya keluarga baru ya, punya keluarga baru yang walaupun kita nggak ketemu setiap ini ya, ketemunya cuma lewat online gitu kan, tapi kalau pas ada acara baru kita ketemu. Jadi seneng karena punya dunia baru ya, punya dunia baru, dan waktu kita ketemu si pendonor itu kan lebih luas lagi, cakupan keluarganya lebih luas lagi, apalagi kita berhubungan langsung dengan keluarga pasien. Sebenarnya ada
sukacita ya. Maksudnya kita bisa kayak tadi aku bilang, kita bisa nguatin mereka walaupun mungkin kondisi kita juga mungkin lagi lagi butuh juga oke dikuatin. juga, misalnya gitu. Tapi begitu diperhadapkan dengan kondisi-kondisi gitu, justru kitanya ya merasa kayak dapat kekuatan atau apa gitu. Jadi sebenarnya seneng sih ya. Seneng bisa join di KSDD gitu untuk ngebantu Kalau keluarga pasien. Kamia sendiri gimana? Nyaman, soalnya seperti kata Kak Cimeji tadi, saya dapat keluarga baru dari sini gitu, kayak kakak-kakak baru, ya apa ya sebutannya, benar-benar disambut baik lah selama di KSDD gitu. Jadi benar-benar ini ya udah apa ya istilahnya, kadang ya seperti yang dari Walisi bilang bahwa kadang kita kan nggak bisa ngeliat potensi dalam diri kita ya. Tapi di sini secara kayak keluarga baru kita tuh kayak menggali banyak banget potensi dalam diri kita yang ini udah saatnya buat dikeluarin, jangan cuma dipendam sendiri. Apalagi dengan dengan ketemu banyak orang. Jujur aja ya, Isya pun kalau misalnya ada satu event atau apapun itu ketemu banyak orang seperti ini nih. Sekarang Isya kan baru kenal nih sama Kak Messi sama Kamia juga. Iya kan? Itu tuh kadang dari apa yang kita obrolin, dari apa yang kita, dari cerita, pengalaman dari kakak-kakak berdua ini, malah buat Isya gini, wah ternyata kita jadi sadar diri bahwa mungkin apa yang kita alami sekarang ini nggak sebesar yang sedang mereka alami gitu kan. Ternyata ya ampun saya ini masih lebih baik loh ternyata ya daripada ini. Kebayang gitu kalau misalnya ngalamin butuh darah, paniknya kayak apa ya kan? Ya. Nah itu tuh benar-benar ini banget. Nah sebelum kita lanjutin lagi, sekarang gini coba Rios ya, ini berdua ini kelihatan tegang sekali, karena ya dimaklumi karena mereka berdua baru pertama kali bersiaran di tempat ini, baru pertama kali berhadapan dengan mic, jadi biar mereka rada santai sedikit. Kita akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut ini, so stay tune terus di sini di Dios Radio, Voice of Inspiration. Ya sobat Dios, masih dengan Isya pastinya masih di acara Pacita on the Weekend, dan Isya masih bersama dengan Kak Messi dan juga Kamia yang kita sedang ngobrolin banyak hal nih. Karena kan gimana pun juga mereka ini adalah admin dari KSDD ya kan, yang ada yang pegang 3 tugas sekaligus, ada yang satu, ya kan, tergantung dari banyaknya istilahnya kesibukan ya kan. Kan ada yang bisa 24 jam, ada yang cuma bisa ya maksudnya bisa cuma dari jam sekian sampai jam sekian aktifnya ya kan. Nah tadi mereka juga udah menceritakan tentang pengalaman yang tak terlupakan. Ya tadi tahu nggak sobat dia, sebenarnya tadi barusan dapat bocoran. Ternyata Kak Messi ini orang yang sudah lama banget di KSDD. Bocoran dari Kak Ane katanya, dan mereka punya pengalaman yang luar biasa banget. Boleh dong Kak diceritain ketika masih awal-awal KSDD ya kan? Awal-awal KSDD itu ya namanya masih banyak kepala ya, banyak benturan pasti gitu. Jadi kita saling support, saling nguatin. Kalau misalnya satu ada yang gimana, saling ingetin saling ingetin untuk semuanya bisa tetap solid. Ya mungkin yang pengalaman yang nggak bisa dilupain ya itu ya, sama Ane sama teman kita ada beberapa. Jadi waktu itu kita ada acara ke Jakarta, KSDD juga, tapi yang Jakarta. Tapi di Bandung permintaan tuh lagi tinggi-tingginya. Kayak tadi Kak Isya bilang, jadi itu 15 lebih ya itu permintaan darah dengan berbagai macam golongan gitu. Jadi kita sambil jalan pergi jalan pulang tuh urusannya sama pendonor sama keluarga pasien gitu. Tapi ya itu puji Tuhannya begitu kita pulang di Bandung, semua pasien yang membutuhkan darah itu bisa terpenuhi. Itu sih yang tak terlupakan ya. Selain kita aktivitas ke Jakarta, ada jalan-jalannya juga. Sambil refreshing karena apalagi Kak Ane berkutat dengan darah terus kan gitu. Jadi
ya itu sih yang momen nggak bisa dilupain ya pada saat permintaan tinggi. Pas kondisinya lagi di Iya, jalan, pas ya kan? kitanya lagi di jalan, tapi ya itu Tuhan baik, semuanya bisa terpenuhi. Ya, gitu. puji Tuhan ya, akhirnya ya itu dia ya. Iya, Sebenarnya- semuanya disediakan. Iya, semua disediakan bahwa Pendonornya. apa ya, Tuhan tahu lah ya bahwa dan dibuat jadi maksimal walaupun kondisinya fisiknya tidak ada di tempat ya kan, tapi semua bisa dicukupkan. Oke. Nah, ini ada harapan gak sih buat KSDD? Inginnya tuh KSDD seperti apa? Lebih baik dari sekarang atau apa? Ada harapan-harapan gak nih dari para admin-admin baru, karena ini kan juga semua baru dilantik semua untuk menjadi dari kami ya nih. Ada harapan gak buat KSDD nih? Kalau harapan dari aku semakin solid sih, biar karena apa sih namanya? Karena solid kan, jadi kayak permintaan darahnya pasti nanti semakin kedepannya pasti semakin banyak, orang-orang bakal kenal KSDD. Jadi dari kesolidan itu kita bisa saling bahu membahu buat membantu para pasien yang membutuhkan darah. Ya, oke. Nah, dari kami sendiri nih, apa sih harapannya untuk KSDD lebih baik lagi? Harapannya pastinya kita akan bisa jauh lebih membantu lebih banyak orang lagi ya, lebih banyak lagi yang bisa menikmati hal-hal yang positif ya. Selain kita juga dapat efek positifnya juga dari keluarga pasien. Jadi satu yang tadi disampaikannya juga bahwa kita tetap solid satu sama lain. Apalagi kan sekarang Kak Ane sudah melanglang buana tuh, sudah keluar dari Bandung. Itu juga jadi satu harapan ya gitu, bahwa nggak cuma di Bandung, nggak cuma di Jakarta, tapi kalau bisa seluruh wilayah ya, seluruh wilayah ada, walaupun mungkin itu butuh tahapan ya, tapi itu mungkin jangka panjangnya bahwa semakin banyak orang lagi, semakin banyak keluarga pasien yang bisa ditolong lagi untuk dikasih dipermudah ya, dijembatani untuk mereka bisa dapat darah gitu. Jadi KSDD bisa lebih solid, bisa lebih meluaskan sayapnya. Jadi kalau bisa seluruh Indonesia ada untuk bisa ngebantu orang. Oh ya, jadi Itu. wadah yang bisa membantu banyak Iya. orang, apalagi mereka yang benar-benar membutuhkan darah ya. Ya, dan awam. Dan awam. Nah, itu dia, karena Iya. kan jujur aja loh, edukasi tentang donor darah ini memang agak sedikit ini ya, apa? Mungkin yang kota lebih mudah untuk Lebih mudah, mendapatkan iya. informasinya. Tapi beda dengan yang ada di daerah. Di daerah Iya, kan, apalagi daerah-daerah terpencil itu kan agak sulit ya untuk mendapatkan edukasi tentang donor darah. Karena prosedurnya juga kan setiap daerah pasti beda-beda kan. Betul. Nah, itu juga yang jadi satu kendala kan. Kayak misalnya mungkin kayak yang Kak Ane lakukan ke semua daerah juga itu kan nggak gampang gitu, bahwa masing-masing daerah punya karakteristiknya kan beda-beda. Penerimaan mereka untuk kita memperkenalkan KSDD, mungkin ada orang yang gampang untuk terima, tapi ada orang kan yang juga Yang mungkin menutup apa nih? langsung. Iya, jadi Menutup mungkin diri. itu jadi satu tantangan juga gitu untuk KSDD, bahwa untuk bisa masuk ke setiap daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu mungkin PR besar juga ya, supaya orang-orang bisa punya wawasan lebih mengenal KSDD dan lebih tahu caranya kalau pada saat mereka butuh, oh kemana nih, harus kemana rutenya, SOP-nya atau udah bisa ini ya. mungkin itu. Nah, untuk kami ya sendiri nih, ini kan udah bergabung dari tahun lalu, ya kan, sudah jadi memang pendonor juga, ya kan, gabung di KSDD juga. Nah, sebenarnya dari pengalaman kami ya sendiri nih, edukasi dari donor darah sendiri nih, biar mereka mau, oke, gue mau ikut deh jadi pendonor gitu. Sebenarnya dari pengalaman kami ya sendiri ya, responnya cukup bagus gak sih? Atau mereka ternyata dari temuan yang kami lihat gini, oh ternyata banyak yang nggak paham gitu ternyata itu. Gimana kalau kami sendiri? Kalau dari aku sendiri pengalamannya tuh kayak ngajak orang terdekat dulu ya pastinya. Dari mereka tuh kebanyakan takut jarumnya gitu. Jadi kayak aku bingung tuh kayak, kenapa harus takut jarum gitu. Jadi dari mereka tuh mereka juga belum paham sih kayak manfaat-manfaat dari donor darahnya tuh sebelumnya. Terus
kalau yang ditemuin tuh emang lebih banyak dari mereka nggak mau donor karena takut jarum. Aku aja bingung gitu. Kalaupun mau ngedukasi gitu kayak gimana, soalnya bukan yang mereka takutin tuh bukan dari manfaat, bukan dari apa sih kayak efek-efek gitu, bukan apa, cuman karena jarumnya gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Cuman tapi memang penting ya bahwa mengedukasi tentang mungkin selama ini kan yang kita dapat edukasinya adalah oke, donor darah tuh bagus, punya manfaat yang gini dan efek buat ke kamunya juga, kamu punya dapat manfaat yang banyak banget gitu kan. Selain membantu banyak orang, ada manfaat-manfaat lain buat diri kamu sendiri gitu kan. Cuman jadi masalah, pernah nggak ada pengalaman mengedukasi orang tentang jarum suntiknya? Kalau Kak Mia sendiri pernah nggak? Gak pernah. Jadi maksudnya kayak Gimana caranya Kak Mia nih menjelaskan gini, ini jarum suntiknya tuh sebenarnya nggak seram itu gitu. iya, maksudnya kayak kan pernah disuntik gitu ya, vaksin aja disuntik gitu. Kalau cuman masuk jarum aja mungkin ukurannya lebih kecil itu kan. Kalau jarum suntik kan lebih kecil gitu. Kalau donor darah lebih gedean dikit, tapi nggak yang sesakit itu gitu. Maksudnya mungkin awal-awal bakal ngerasa kayak sakit dikit gitu. Terus apa ya, respon dari merekanya juga yang masih oh iya tuh teh iya gitu doang. Jadi kan ke akunya yang kayak gimana lagi ya nih caranya ya biar mereka tuh gak takut dikejar. Iya. Jadi kan karena aku juga punya temen gitu, maksudku temanku alhamdulillah masih banyak gitu, banyak dari kelas-kelas lain atau dari semenjak SMA juga ada. Kalau diajakin tetap kayak gitu. Kalaupun dipaparin apa sih manfaat-manfaatnya nih, terus bakal kayak kecanduan gitu kan. Tetep aja nggak mau, takut jarumnya tuh. Jadi kayak udah ngedukasi gini soal jarumnya juga tetep yang respon mereka nggak mau gitu, kayak ya udahlah gitu, terserah gitu. Sampai gitu. Nah, kalau Kak Messi sendiri pernah ngalamin kesulitan apa nggak sih? Bagi dalam mengedukasi ini kan kayak begini kan, salah satu edukasi yang paling sulit berarti ya tentang jarum suntik ini kan. Karena image orang kan udah istilahnya mah udah macem-macem nih. Udah jarum suntik itu besar. Untuk yang donor darah tuh gede banget gitu. Mindset udah kan ya? mindsetnya udah gitu. Nah, mindset itu kan perlu kerja keras yang luar biasa banget. Nah, kalau Kak Messi sendiri pernah pengalaman kayak gitu juga nggak sih? Biasanya paling kita share yang pengalaman kita, karena kita juga aktif donor ya. Jadi paling yang kita pernah alamin aja disampaikan ke mereka gitu, supaya mereka kebuka kayak oh ada ceritanya yang memang udah pernah kejadian seperti ini. Karena kalau kita kasih gambaran yang memang kayaknya bener-bener buta buat mereka, mungkin agak susah ya mereka untuk ininya. Tapi bertambah ketakutan lah mereka biasanya. Bener, tambah ketakutan iya. Karena untuk ngerubah mindset kan nggak gampang ya. Butuh waktu yang lama. Jadi mungkin lebih gampangnya kita kasih contoh yang kita udah pernah jalanin gitu. Jadi mereka nerimanya lebih gampang. Iya, makanya jujur aja kalau kayak Isa gini kan, orang nggak apa-apa, pernah digigit semut nggak? Rasanya kayak gitu digigit semut. Iya kan, kadang-kadang orang-orang suka image-nya tuh sudah, karena mungkin banyak informasi yang masuk dan cerita-cerita yang mereka terima itu cerita-cerita yang berkesannya serem banget. Jadi membuat mindset mereka berpikir bahwa oke, jarum suntik itu berbahaya. Iya, jarum jadi udah fobia duluan. Udah rasa takutnya udah besar duluan sebelum ikut donor gitu. Nah, makanya nih. Nah, buat Isa mau minta terakhir nih. Isa mau minta dari Kak Messi dan juga Kak Mia nih. Udah ajakin dong biar mereka nih sobat-sobat Dios yang ada di rumah nih mau ikutan donor darah. Encourage mereka dong biar mereka mau ikutan nih, karena kan donor darah itu bukan sesuatu hal yang negatif, itu sesuatu hal yang positif, bahkan dampak positifnya tuh banyak banget gitu kan. Nah, yuk. Dari kami dulu deh, encourage dong para sobat Dios di rumah nih biar mereka mau ikutan donor. Buat sobat Dios, ayo berdonor. Selain banyak dampak positifnya, kita juga bisa membantu sama manusia yang membutuhkan darah kita. Ya, dari Kak Messi. Oke, untuk sobat Dios, yuk ikutan donor, jangan takut. Donor itu menyenangkan kok. Donor menyenangkan kenapa? Karena kita kan punya lingkungan yang jauh lebih luas lagi, punya pertemanan. Kita juga secara manusiawi
punya nambah nilai ya. Dengan membantu orang ada rasa kebanggaan bahwa kita bisa berbagi. Kan berbagi banyak caranya. Nah, dengan berdonor itu kan salah satu cara kita berbagi untuk sesama ya. Bahwa kalau misalnya kita bilang Tuhan itu baik loh, tapi kalau mereka nggak tahu baik itu kayak apa sih gitu kan. Jadi dengan kita berdonor mereka bisa tahu, oh ini loh, mereka bisa berbagi kebaikan ke orang lain gitu dengan cara tadi share blood ya, share darah mereka. Jadi ayo Sobat Dios jangan takut. Karena kayak tadi saya bilang donor darah itu menyenangkan, banyak hal yang positif selain kita jadi lebih sehat juga badan kita, karena kan dicek secara kesehatan secara berkala. Jadi ayo pasti ketagihan nanti. Nah itu dia Sobat Dios. Yang pasti adalah tidak ada hal yang negatif, tidak ada hal yang buruk kalau kamu mau ikutan berdonor darah. Karena justru buat diri kamu sendiri tuh jadi lebih baik gitu kan. Apalagi kalau misalnya nih tiba-tiba kita kan gak pernah tahu ya kondisi tubuh kita kan seperti apa. Justru dengan kita berdonor kita kan dapat pengecekan kesehatan secara berkala. Jadi bibit-bibit penyakit yang mulai muncul ini bisa ketahuan sejak terdeteksi sejak dini ya kan. Jadi mempermudah kamu, karena kan gimana pun juga ya lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya kan. Kalau mengobati mahal. Mengobati itu sangat mahal, jadi lebih baik kita mencegah lebih sehat, nggak perlu keluar biaya ya kan. Nah dan pastinya juga buat kamu semua nih Sobat Dios, yuk ikutan donor darah ya kan, ini bagus banget buat kesehatan setiap kita. Ya terima kasih buat kami isi yang udah hadir di tempat ini. Sama-sama, terima kasih juga buat semuanya. Ya karena terima kasih buat informasinya dan terima kasih juga buat sharingnya tentang pengalaman-pengalaman bahwa ini bisa menjadi biar semua yang apa kita bagikan hari ini bisa jadi berkat buat setiap Sobat Dios yang ada di rumah. Dan pasti mengencourage kamu semua nih Sobat Dios untuk ikutan berdonor darah. Oke Sobat Dios, terima kasih buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Isya dari tadi jam 8 hingga jam 10 pagi ini. Dan jangan lupa setelah ini jam 10 kita akan gabung live streaming langsung dari Glorious Hall untuk mengikuti acara Meet Jesus. Ya buat kamu yang punya pokok doa yang ingin didoakan, kamu bisa langsung ikutan grup WA-nya, linknya ada tercantum di YouTube AOC Media karena Meet Jesus hari ini pun disiarkan secara live di YouTube AOC Media. Oke, terima kasih buat kamu semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, pastinya bersama KSDD, dan kita akan terus membahas tentang donor darah. Sampai ketemu lagi, bye bye and God bless you all.